Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 1 Februari kita alhamdulillah kedatangan tamu saudara kita dari Jawa Tengah. Ini Ustadz Hasan. Ustadz Hasan ini jarang di rumah karena dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan di berbagai daerah. Salah satu kegiatannya beliau ini sering nyulik anak ya. Wah, bahaya deh. Dia ini sering nyulik anak, terutama anak-anak di daerah-daerah pelosok. Sekarang target operasinya dia daerah Maluku dan Papua Barat. Jadi ini bukan konotasi negatif, tapi beliau menculik itu dalam rangka anak-anak itu dibawa ke Jawa, dikader menjadi ulama, paling kurang penghafal Quran ya. Iya, insyaallah. Nanti dikembalikan lagi ke daerahnya masing-masing. Iya. Itu saja. Iya, betul. Nah itu sama-sama paham, kita sudah sama paham. Nah yang menarik dari seorang ulama Ustadz Hasan ini adalah ternyata dia punya kemampuan membantu persalinan, tapi khususnya untuk istrinya saja. Gitu ya? Iya, betul. Putra berapa? Baru 16. Putranya baru 16. Itu dibantu dokter atau betul-betul sendiri? Satu yang dibantu bidan karena ketubannya waktu itu nggak pecah-pecah. Malah nggak pecah-pecah. Ilmunya belum sampai itu rupanya. Yang lainnya insya Allah ditangani saya atau istri saya menangani sendiri. serius nih? Iya, serius sebenarnya. Cerita dulu dong, kok bisa ya antum belajar apa semedi apa Iya, dulu saya hidup di hutan-hutan di kampung-kampung pelosok pedalaman dan di mana tenaga medis jauh, sehingga saya merasakan kalau saya mendatangkan istri ke area-area rawa saya nanti repot kalau pas melahirkan. Jadi pas awal nikah saya langsung sudah persiapan untuk menyiapkan skill paling tidak tadi kemampuan untuk bisa menangani persalinan sendiri. Jadi ada teman dokter di Bandung di Cimahi yang dia alumni Unpad, yang dulu juga awal yang pakai kerudung di Unpad itu berada di Fakultas Kedokteran itu Dr. Maria. Dr. Maria namanya. Masih hidup? Ya, Cud Usman. Masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Bahkan sekarang beliau kalau saya datang malah beliau yang repot bayarin saya karena senang ilmunya terpakai. Iya, dipakai. Jadi saking bangganya itu apa yang ada di dompet dikeluarkan semua. Sekarang ini. Kalau saya datang apalagi anak yang dulu lahir itu sudah melahirkan anak dan sudah pernah jadi penghafal Quran. Amin. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi kami waktu awal nikah dengan istri langsung kursus bagaimana persalinan yang praktis. Jadi kursus saya bawa akhwat dari Solo waktu itu 5 akhwat. Yang untuk belajar juga. Yang untuk belajar. Teorinya itu 1 bulan lah, teorinya 1 bulan teori. Pas mau praktek nggak ada yang mau. Karena belum lahiran. Ya, pas mau praktek akhirnya ya, habis selesai teori ya kita paling praktek dalam arti hanya bukan praktek sebenarnya, peraga saja. Ya, alhamdulillah anak saya pertama lahir langsung buat percobaan sendiri. Alhamdulillah, walaupun diskusi dengan istri. Ya, yang sebenarnya khusus langsung kan istri saya hanya peserta pendamping saja. Tapi akhirnya jadi pelaku juga, jadi bidan senior, jadi bidan palsu ya. Alhamdulillah penanganan yang pertama itu lancar dan sekarang anaknya sudah punya anak 6 malah. Oh iya, anak yang lahir ya. Sehat ya. Dan kuat dan alhamdulillah hafalannya sudah banyak dan sekarang anaknya dari cucu saya sudah 6 dari anak yang pertama yang saya buat praktek pertama itu melahirkan itu. Pertama karena saya dulu juga nggak pernah nikah anak kecil,
begitu melahirkan terima bayi yang masih darah dan itu, wah, gitu. Yaudah kasih handuk, kasih ini terus sambil diskusi karena kita sama-sama bodoh ya, saya baru tahu diskusi teorinya dia harus 2 cm dari pusat diikat ya. Terus kemudian satunya lagi setengah cm diikat lagi pakai benang. Nah, terus kemudian diiris pakai silet yang sudah diikat. Potong hari-harinya itu. Potong pusatnya itu hari-harinya. Alhamdulillah. Jadi pas bidan sudah situ, kan ibu dikiranya mertua dikiranya melahirkan suruh manggil bidan kan. Bidan benar datang. Tapi anak sudah rapi. Bidan kaget. Nah, saya kesini suruh apa? Dan itu rule by the rule-nya benar semua. Iya, alhamdulillah benar, bidannya benar. Itu sudah sehat, udah benar, nggak apa-apa udah. Ada bidannya resmi ya, resmi. Bagus. Nah sudah, selanjutnya udah. Bahkan pernah yang nomor 3 itu saya perjalanan ke Thailand. Atau lagi ke Thailand? Berangkat ke Thailand. Istri udah 9 bulan lebih. Nunggu melahirkan nggak lahir-lahir. Kita jalan aja. Kita tuh dia ikut. Saya suami saya sama istri berangkat. Ternyata nggak tahan di Pulau Batam terasa. Melahiran? Ya melahiran. Udah kontraksi? Ya udah mulai kontraksi. Akhirnya saya pinjam kamar teman. Teman udah San, ke bidan aja nanti saya bayarin. Rupanya dikiranya saya punya uang gitu. Padahal memang gak punya uang ya? Iya, padahal gak punya uang beneran. Akhirnya saya minta, pinjam kamar aja? 1 nomor 1, 2 udah saya tangani sini, nomor 3 ke bidan. Jadi saya minta air panas aja. Minta air panas, pinjam tempat kamar, minta termos itu ya. Termos itu. Jadi saya ajaran yang Dokter Maria tadi, bagaimana proses yang tidak, saya kan nggak bisa jahit kayak dokter-dokter itu kan udah pintar jahit, sobek-sobek gitu loh. Saya nggak punya ilmu yang menjahit, jadi harus hati-hati. Makanya dikompres sangat. Supaya tidak terjadi. Iya, tidak jahit robekan. Iya, tidak robekan itu. Dan orisinil terus kan tidak usah jahitan. Itu. Jadi alhamdulillah dari 9 anak itu tidak ada jahitan istri itu karena kita telaten, kita kompres panas itu. Istri yang ini lahirin 9. 1 saya, 2 saya, 3 saya, 4 sudah seterusnya istri sendiri. Istri sendiri gimana? Dia udah bisa handle sendiri. Iya, handle sendiri. Jadi saya kalau sudah terasa mau melahirkan, saya mau dakwah kemana-mana sudah nggak ditahan-tahan lagi. Kalau dulu kan ditahan, wah ini mau lahiran, jangan kemana-mana, nanti siapa yang nolong, kan? Kalau sekarang sudah pergilah. Ya udah. Jadi dia sendiri. Iya, dia sendiri. Jadi sampai nomor 9 ini. Yang pertama kan 9 anak. Jadi dia nggak ada orang yang bantuin di situ. Nggak ada. Kalau ada orang suruh pergi. Disuruh keluar dengan alat-alat yang sudah disiapkan. Air panas disiapkan, ada kasar dan nggak pakai gunting. Pakai silet itu aja. Silet gold itu ya. Dia kalau sudah terasa itu dia rebus air terus kita tahu lah prosedur sterilisasi yang sederhana itu. Nah, udah terus dia siapkan pakai biar benturannya nggak pakai saran lah, kain-kain atau baju-bajunya dia di bawah buat alas pas brojol itu jadi dan saya salut istri saya kalau melahirkan terus udah bisa lari istilahnya langsung kayak lemes kayak bebannya itu kepala keluar. Iya, jadi begitu itu udah sehat langsung udah nggak lemes, nggak urus anak ini udah jadi rapi lagi. Istri tadi yang lahir 9 itu 1, 2, 3 antum bantuin, 4 sampai 9-nya sudah sendiri aja. Antum cuma monitor aja. Ya monitor dari jauh. Dari jauh ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Sampai yang 9 di Jakarta di Kampung Melayu. Gimana kerja? Ya pas saya itu lagi berkunjung. Tapi karena itu asrama putri, melahirkan tempat putri kan saya nggak bisa tidur di situ. Iya. Saya tidur di asrama putranya. Iya. Nah ceritanya malam mau melahirkan belum zaman HP jadi nggak bisa kontak-kontakan gitu ya. Jadi ya udah istri saya nggak memang udah siap
di tasnya itu alat-alat udah biasa tuh, udah ya, bawa. pokoknya setelah mau mulai 8 di tasnya itu sudah ada lengkapan sederhana untuk Ya, siapa betul tadi. kelahiran, Alat-alat rahasia tadi itu. ya, Iya, iya. silet itu, betadin, kain kasa, kira-kira itulah. Iya, jadi begitu terasa udah nggak bingung. Udah, termasuk yang di kamar ketua departemen Al-Irsyad, Ustaz Zahruzat Syakat Al-Bahri itu lahir di kamar beliau. Lahir di kamar beliau. Iya, di kamar orang kan malu kalau sampai darah kemana-mana. Pasti kan keluar darah. Iya pasti keluar darah, tapi Nah, itu itu sekarang masya Allah. Itu anak nomor berapa tuh? Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9 mau lahir tuh istri sudah menyiapkan. Pas lahir langsung dibersihkan, pokoknya ustazah masuk situ nggak ada bau, maaf, anyir atau apa. Udah selesai. Sudah selesai semua. Jadi lihat bayi yang sudah rapi di bedong apa ya? Ya, tahu. Di bedong itu bingung, dianggapnya turun dari langit bayinya. Dianggapnya bayinya turun dari langit. Ya Allah. Jadi padahal itu proses persalinan yang biasa, sebenarnya biasa. Dengan tangisannya dikira tangisan anak saya yang nomor 8 tadi. Oh, ada kakaknya. Iya, jadi Umi Ayat itu buatkan madu untuk anak saya nomor 8. Iya. Begitu lihat, gua ada 2 orang. Ada 2 orang. Iya. Terus ya gitu, alhamdulillah sehat. Sehingga aman itu, Ustaz. Jadi akikoh ini udah jamaah Arab itu yang beresin langsung. Iya, akikoh. Iya. Perlengkapannya itu. Sebenarnya buat saya nih pribadi, saya baru paham ada orang yang agak gila kayak gitu. Tapi untung agak ada yang gitu. Artinya melakukan persalinan secara mandiri untuk tidak mau nyusahin orang. Jadi luar biasa nih. Antum udah ngajarin orang banyak nggak? Banyak. Ada yang di pelosok mau tidak mau kan memang kesulitan untuk mendapatkan bisa ketemu tenaga medis yang yang layak lah ya, atau yang sepantasnya ini. Jadi kalau jangkauannya jauh, jarak juga kan kecil, di daerah-daerah yang terisolir. Paling tidak saya memberikan bekalan lah, modal untuk paling tidak dia bisa bertahan untuk keluarganya. Ya alhamdulillah banyak yang yang boleh katakan sukses, karena pada prinsipnya kan saya dimotivasi dulu sama ini guru saya juga. Ya, sekelas kita ngambil model bagaimana Maryam malah lebih berat lagi. Gak ada suaminya kan, wah tantangannya secara psikologis berat sekali. Istri saya motivasi gitu, kamu beruntung masih ada suami yang mendampingi dan janinnya berikan sah lah istilahnya, ada suaminya kan. Jadi secara psikologis kan tenang. Coba kita bayangkan tekanan mentalnya Maryam tuh bisa lahir dengan selamat, masya Allah. Jadi sekarang anak antum ada berapa? Baru 16. Baru 16. Dan itu swab persalinan, dia besar sendiri. Ya, cuma satu tadi yang saya ceritakan. Yang satu yang ketumbaknya belum besar. Nah itu ilmunya waktu itu saya belum punya. Ya, ternyata sederhana, waktu aja hanya di serobek langsung ini ya. Iya, alhamdulillah. Cucu baru 16, 20. Oh, baru 6. Baru 20. Iya, saat mohon doanya bisa menjadi generasi Al-Quran. Ya mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa jadi inspirasi. Iya benar. Sebelum kasihan, sadar. Oh iya. Terus semangat. Insya Allah, saya pulang. Supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ustadz Hasan yang sudah menyampaikan bagaimana pentingnya persalinan yang selama ini orang tidak pernah terpikirkan. Bayangkan kalau beliau kan di hutan, karena pada beberapa kasus yang kita temui Ustadz Hasan itu ada beberapa pulau yang bidannya tidak ada.
Sehingga ketika ada problem-problem yang menyangkut persalinan itu, mereka harus nyebrang ke daratan dan terjadi problem di lapangan sampai entah ibunya meninggal, anak juga meninggal. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan orang mungkin suatu hari atau kita aja untuk ngajarin masyarakat. Siap ya? Siap, Masya Allah. Iya. Aneh jadi takut ya tante. Itu dulu yang bisa kita obrolkan sore ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.